Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Terima kasih Pak Rizal Fadila sudah hadir. Siap Kang Epul. Kabar dari hasil gelar perkara khusus kemarin itu, karena tadinya kan kita menduga netizen, rakyat nih dalam waktu yang tidak lama lah seperti yang gelar perkara sebelumnya itu kemudian diumumkan ke publik dan disampaikan hasilnya. Nah ternyata ini entah sudah pekan keberapa ini kok belum ada juga gitu. Barangkali Pak Rizal ada info dari yang lebih valid? Ya, saya kira memang betul Kang Epul, biasanya kemarin gelar perkara hanya 1 hari diumumkan kan. Berdasarkan informasi pengalaman juga gelar perkara khusus pun kadang-kadang nggak lama, itu kan cepat gitu, tentang seperti kasus sekarang dilanjutkan atau dihentikan gitu kan, aspeknya itu saja. Tapi ini sudah sejak tanggal 9 Juli gitu kan, sekarang sudah 19 ya, 19. Jadi sudah 10 hari berikutnya belum juga muncul. Padahal waktu itu informasi yang dari beberapa media gitu kan telah mengkonfirmasi, katanya nanti malam juga sudah ada, itu per harinya. Gitu kan, malam akan ada pengumuman, seolah-olah dari Barreskrim sudah menginformasikan kan kepada media nanti malam gitu kan kita akan umumkan. Tapi sekarang sampai 10 hari belum. Nah, apa kemungkinannya? Mungkin kemungkinan pendalaman gitu, karena beberapa hari kemudian juga karena belum juga kesempatan kami TPUA gitu kan memasukkan lagi bukti. Masukin gitu lagi kan. bukti baru. Lagi bukti baru. Itu berapa hari yang lalu, Pak? Iya, saya kira kurang lebih 3 hari 3 hari jam tanggal 9 lah. Gitu kan. Masukin lagi lah cepat gitu untuk memberi informasi kembali kepada pihak Barreskrim, jangan menghentikan loh, ini loh, nih ada bukti ya, bukti yang 3 ijazah yang pernah disampaikan ini dikuatkan oleh ahli lain yang disebut topi merah itu, gitu kan, itu anak muda yang jago, dia pakai analisa dari metode yang berbeda lah gitu dengan yang sudah dilakukan oleh Roy misalnya gitu kan, tambah kuat bahwa itu nggak mungkin dipungkiri 3 ijazah ini kalau dibandingkan dengan yang Joko Widodo pasti tidak identik, berarti palsu gitulah. Itu poin kedua itu soal pramuka gitu kan, jadi pramuka semakin clear itu kan keberadaannya gitu, itu disampaikan sebagai bukti gitu kan dari wawancara dengan Kolonel Sri Rajasa Chandra itu gitu kan, yang ex Intel Bin ya kan, yang dia punya pengetahuan dalam mengenai pasar pramuka gitu, jadi dia sangat yakin gitu bahwa keterlibatan termasuk Pak Iman ya, Profesor Pak Iman untuk pembuatan ijazah palsu yang langsung disebutkan Joko Widodo di situ gitu kan, bukan hanya pasar ijazah palsu, tapi indikasi ijazah palsu dibuat di pasar pramuka yang Joko Widodo kuat juga. Yang ketiga yang kita masukkan itu adalah QNC Oversight Channel, itu yang menguraikan nama-nama tim pembuat ijazah palsu Joko Widodo, gitu, yang artinya nama-nama itu disebut gitu kan, sekian nama, ada Anggit, ada David gitu kan, ada Widodo, ada Eko gitu, ada Pak Iman juga gitu kan, ada Sigit, ya pokoknya berapa nama lah, 7 kalau tidak salah, 7 nama itu tim katanya, tim yang membuat ijazah palsu gitu kan, berarti polisi nggak bisa tinggal diam, harus diteliti ini. Nah,
kita punya harapan lamanya pengumuman artinya mengejar itu gitu. Kalau begitu harapan masih ada gitu. Harapan masih ada bahwa jika objektif gitu kan, jika serius, cermat di dalam proses investigasi atau penelitian ya, itu akan ditemukan gitu bahwa bukan hanya konteks ijazahnya yang identik tidak identik gitu tapi juga pembuatannya. Sekarang kan sudah melangkah ke bukan hanya sekedar dokumennya gitu kan, tapi dokumen itu di mana dibuatnya, berarti sudah lebih jauh Kang Epul. Itu kalau menurut saya. Gitu. Bahkan termasuk Profesor Sofyan yang kita dengar. Nah, temuan terakhir Profesor Sofyan, mantan rektor, sebenarnya dia pernah menyebut sebelumnya juga gitu kan tentang keraguan gitu perkuliahannya Joko Widodo gitu kan. Tapi kemarin gitu dalam pembicaraan dengannya Dr. Rismon kan, dia eksplisit sekali gitu. Dia bukan lagi awalnya ragu, tapi memang seperti yakin gitu kan bahwa Joko Widodo hanya sampai sarjana muda. Apalagi itu yang bilangnya ordal ya. Orang dalam gitu. Walaupun kemudian tiba-tiba ada dianulir kan, dicabut, tapi semua bisa menduga gitu kan, itu ada tekanan, baik tekanan fisik, kan tekanan itu bisa psikologis kan gitu, itu makanya dicabut. Tapi sebetulnya ya masih concern. Itu saya bisa meyakini karena ada komunikasi WA gitu kan, yang bersangkutan dengan salah satu tokoh di Jakarta ya gitu kan, jangan usah sebut namanya gitu kan, yang langsung WA-nya diperlihatkan kepada saya juga, Kang Epul, bahwa betul katanya saya tanda tangani itu, gitu kan. Setelah saya didatangi oleh Humas UGM, gitu. Tapi saya masih concern, gitu. Berarti sebenarnya substansinya dia tidak berubah. Gitu. Yang berubah dia hanya mencabut. Ini sekedar untuk meredam gitu katanya ketegangan dengan pihak rektorat. Jadi akhirnya kan menggelinding lagi tuh orang, kalaupun sampai ditekan berarti semakin yakin gitu kan ada sesuatu yang ditakuti. Gitu. Baik. Sebelum masuk pada judul utama diskusi kita, ini ada menarik nih dari sahabat yang sudah masuk di komentar. Royan namanya, Royan Karat. Kang Rizal dan kawan-kawan jangan menyerah katanya. Sebaiknya segera ketemu Prabowo. Sawan dulu ke Ustadz Adi Hidayat. Minta bantuan beliau untuk menjembatani pertemuan dengan Prabowo. Sampaikan kerugian terbesar bagi Prabowo. Ada komentar? Ya, saya kira usulan bagus gitu ya. Walaupun selama ini juga upaya itu sudah kita lakukan, tapi kelihatan belum dapat jalan gitu, dan ya kan belum dapat jalan. Nah ini nama Ustadz Adi Hidayat baru disebut sekarang, mungkin juga menjadi hal yang mungkin positif juga. Kita bisa coba ini gitu kan. Kalau menerobos dari jalur-jalurnya ya kan, biasanya kan orang menyebut begini, kalau jalur politik dasko katanya kalau ke Prabowo kan Prabowo, jalur tentara militer ada Pak Samsudin, Sapri, jalur ekonomi Hasim gitu kan. Sebatas itu aja disebut jalur dekat. Ini agak aneh ya. Oke lah, jadi itu mah agak dekat gitu kan, untuk bisa kita coba, boleh saja itu kita. Jadi silakan selain berkomentar, siapa tahu idenya bagus, siapa tahu bisa kita respon. Mumpung. Jadi silakan yang sambil nonton sampaikan ide-idenya.